Assalamualaikum anak-anak Bu Guru semuanya. Bagaimana ya kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Harus semangat dong, kan besok Sabtu. Yeay, libur. Sebelum besok libur, kita belajar dulu untuk hari ini. Oke anak-anak? Hari ini kita belajar akidah akhlak. Materinya itu tentang akhlak terpuji, yaitu tentang jujur, rajin, dan percaya diri. Yuk sama-sama kita simak ya materinya. Ayo kita baca bersama. Coba dibuka bukunya halaman 70. Bu Guru tunggu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah. Pinter. Yuk kita baca ya. Jujur artinya berkata yang sebenarnya. Dalam bahasa Arab, jujur disebut siddiq. Lawan dari siddiq adalah kizib, yang artinya bohong. Jujur merupakan salah satu akhlak terpuji. Anak yang jujur selalu beruntung karena memiliki banyak teman, disenangi oleh banyak orang dan mendapat pahala dari Allah. Nabi Muhammad SAW adalah contoh orang yang jujur. Beliau tidak pernah berbuat dusta. Beliau juga tidak pernah mengingkari janji. Apa yang dikatakannya dan yang dilakukannya selalu benar. Dengan berbuat jujur, beliau membimbing manusia ke jalan kebaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berbuat jujur. Perbuatan jujur akan membawa kita masuk surga, sementara berdusta akan membawa kita ke neraka. Ayo sekarang coba jujur. Tadi tadarus atau tidak? Ayo, siapa yang gak jujur? Berarti terusnya harus jujur ya anak-anak ya. Lanjut. Ciri-ciri orang yang berperilaku jujur adalah sebagai berikut. Yang pertama, benar dalam ucapan dan perbuatan. Suka berbuat kebaikan dan suka menepati janji. Kira-kira apa aja ya keuntungan berperilaku jujur? Nah, di sini dijelaskan. Yang pertama, disenangi oleh banyak orang, pasti karena kita jujur. Hidup akan selamat, insya Allah. Mendapat surga di akhirat, amin. Contoh anak yang bersikap jujur. Nih ada contohnya nih. Siang itu Fatimah sedang piket menyapu kelas. Tiba-tiba Fatimah melihat uang 10.000 rupiah di lantai. Teman-teman piket Fatimah saat itu tidak merasa kehilangan uang tersebut. Jadi Fatimah menemukan uang 10.000 di lantai, tetapi teman-teman yang piket bareng sama si Fatimah tidak merasa kehilangan uang. Fatimah pun memberikan uang tersebut kepada ibu guru wali kelasnya yang ada di ruang guru. Esok hari akan diumumkan oleh ibu gurunya di depan kelas. Ingat, kalau kita merasa bahwa itu bukan punya kita, bukan milik kita, jadi jangan kita ambil. Jujur terbagi menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jujur kepada Allah, yaitu membenarkan dan mengerjakan segala perintah Allah. Kedua, jujur kepada diri sendiri, yaitu berani berkata benar sesuai dengan kenyataannya.
Ketiga, jujur kepada orang tua, yaitu berkata benar dan tidak berdusta kepada orang tua. Coba diingat, kapan terakhir kali bohong sama orang tua? Udah ngaku belum? Ayo, jangan lupa minta maaf ya di sini ya. Yang keempat, jujur kepada orang lain, yaitu berkata benar kepada siapapun dan tidak pernah berbohong. Sekarang kita lanjut ya. Di halaman 71 tentang rajin. Rajin artinya suka berusaha, giat. Seseorang mempunyai sifat rajin, cita-citanya dan keinginannya pasti tercapai. Rajin pangkal pandai. Apabila kita ingin pandai, kita harus rajin belajar sehingga apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Anak yang rajin kelak akan menjadi orang yang berguna bagi dirinya dan orang lain. Jadi kita akan berguna bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi bisa juga untuk orang lain. Jadi bisa menambah pahala. Aisyah anak yang rajin. Setiap jam 5 pagi dia sudah bangun. Setiap pagi dia mandi, sholat subuh, sarapan pagi, dan bersiap-siap berangkat ke sekolah. Ayo, tadi anak Bu Guru bangunnya jam berapa? Sholat subuh nggak ya? Ayo, kerjakan ya anak-anak ya sholatnya ya. Kemudian, dia tidak pernah terlambat ke sekolah. Peralatan sekolahnya sudah disiapkan malam hari. Dia belajar dengan tekun. Semua perintah dan nasihat guru selalu dilaksanakan dengan baik. Pulang sekolah, Aisyah mengulang kembali pelajarannya. Malam harinya Aisyah belajar untuk pelajaran esok harinya. Kalau ada pelajaran yang tidak dimengerti, dia bertanya kepada kakak atau kedua orang tuanya. Jadi kalau anak Bu Guru nggak ngerti atau belum paham, tanya sama kakak atau tanya sama orang tua. Selain rajin belajar, Aisyah juga selalu membantu orang tuanya di rumah, seperti menyapu, merapikan tempat tidurnya, mengepel, dan mencuci piring. Ayo, dari 4 ini anak Bu Guru sudah ada belum yang melakukannya? Atau justru ada nih yang belum bisa melakukan di antara 4 ini? Coba dibantu ya anak ya, pekerjaan orang tua di rumah ya. Itulah sebabnya Aisyah menjadi juara kelas. Wah, sudah pinter, rajin lagi. Di samping rajin belajar, kita harus rajin beribadah. Ya, walaupun masih kecil, harus dibiasakan dari kecil agar nanti besar tidak susah sholatnya, tidak susah puasanya. Rajin bekerja dapat mengatur waktu dengan sebaik mungkin. Ingat, boleh main tapi harus tahu dengan waktu. Jangan terbuang sia-sia. Ada pepatah Arab mengatakan manjadda wajada. Artinya siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Keutamaan sifat rajin sebagai berikut. Yang pertama, dicintai oleh Allah, dicintai oleh semua orang, cita-citanya dan keinginannya dapat tercapai. Semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan menjadi orang yang sukses dan beruntung. Amin. Jangan lupa rajin belajar, usaha dan doa. Kita lanjut lagi. Halaman 72. Masih di bawah rajin. Sekarang kita belajar percaya diri. Percaya diri artinya
perasaan yakin bahwa kita dapat melakukan sesuatu. Jadi jangan malu-malu dan bukan sombong juga nih ya. Percaya diri ini berbeda ya anak-anak dengan sombong. Sombong ini merasa bahwa kita paling dari orang lain, paling pintar, paling jago, paling cantik gitu. Berbeda dengan percaya diri. Orang yang percaya diri tidak merasa malu dan minder dalam bergaul dengan teman-temannya. Jadi nggak malu-malu anaknya. Anak yang percaya diri tidak takut dalam menghadapi kegagalan. Keadaan yang sulit dihadapinya dengan tenang. Kegagalan dianggapnya sebagai awal dari keberhasilan yang tertunda. Jadi tidak takut kalau yang dilakukan itu ternyata salah. Kalau kita tahu kita sudah salah, kita bisa belajar dari kesalahan. Oh, berarti besok aku harusnya kayak gini nih. Oh, berarti besok caranya kayak gini nih. Gitu. Jadi jangan takut gagal. Anak yang percaya diri akan disukai oleh banyak teman-temannya. Untuk menumbuhkan sifat percaya diri, ada beberapa hal yang perlu ditanamkan dalam diri kita. Wah, kira-kira apa aja nih? Kita lihat ya. Nih, diantaranya selalu bersyukur kepada Allah. Ya, kita harus bersyukur apa yang sudah kita punya. Belum tentu apa yang kita punya, teman-teman kita juga punya. Kemudian berani tampil di tempat umum. Contohnya ikut-ikut acara lomba-lomba, lomba azan, lomba puisi, lomba mewarnai. Kemudian banyak bergaul, meyakini bahwa setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, sudah pasti. Kemudian meyakini bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Allah. Pintar. Kemudian rajin berusaha dan tidak mudah menyerah. Kemudian tidak mengandalkan orang lain. Anak yang tidak mempunyai sifat percaya diri, jika ulangan dia selalu mencontek dan bertanya kepada teman-temannya. Tetapi anak yang percaya diri, dia selalu tenang menghadapi ulangan. Ayo, siapa di sini anak-anak Bu Guru yang kalau ulangan suka minta jawaban sama orang tuanya? Jujur. Lain kali jangan ya, usaha sendiri. Kalau pengen dapat nilai yang bagus, harus rajin belajar. Dan harus tanamkan sifat jujur. Oke anak-anak Bu Guru semuanya? Oke, latihan hariannya ya. Pilihan ganda halaman 74 sampai 75, nomor 1 sampai 10. Kemudian isian halaman 75 sampai 76, nomor 1 sampai 10. Langsung di buku paket. Oke. Baiklah. Semoga anak-anak Bu Guru sudah paham ya materinya ya. Bu Guru tunggu tugasnya hari ini. Ayo buktikan kerajinannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.